Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, seperti biasanya kali ini kita akan membahas tentang beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini tentunya. Dari beberapa pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu yang akan kita bahas juga untuk hari ini adalah bek muda Real Madrid ya tunjukkan kualitas saat Spanyol menang besar teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini juga. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Real Madrid boleh tersenyum lebar melihat perkembangan Dean Huijsen, yaitu bek muda yang berusia 22 tahun itu kembali menunjukkan kualitasnya ketika memperkuat timnas Spanyol dalam kemenangan 6-0 atas Turki di kualifikasi Piala Dunia 2026. Huijsen sendiri itu tampil solid di lini belakang sekaligus tenang sebagai untuk penguasai dan performa bola tersebut ya. Performa tersebut bukan hanya sekedar bukti kematangan saja, tapi justru isyarat bahwa dirinya siap menghadapi fase penting bersama Los Blancos pada musim ini teman-teman. Dari segi kontribusi, Huijsen jadi salah satu pemain kunci dalam laga itu dan dia telah mencatatkan 65 operan terbanyak di antara rekan setim dan 13 kali berhasil juga untuk mengalirkan bola ke arah sepertiga akhir. Distribusi bola yang akurat yang membuat Spanyol lebih mudah membangun serangan dari belakang teman-teman ya, seperti itu. Untuk yang berikutnya juga yaitu adalah Huijsen, yaitu bukan hanya andal ya tentunya untuk membangun permainan sendiri, yaitu bisa jadi kokoh dalam pertahanan dan ia telah mencatatkan ya 9 sapuan yang dari 4 recovery serta 4 blok sepanjang pertandingan dan duel yang ia jalani dimenangi ya tentunya, yaitu termasuk 2 intervensi penting untuk menghentikan serangan Turki tersebut tentunya. Selama 90 menit itu dia telah menyentuh bola sebanyak 94 kali. Angka tersebut memang dia juga telah menegaskan yaitu serang sentral dari Huijsen dalam skema Spanyol, yaitu sekaligus menggambarkan ketenagaan yang ia miliki meskipun berada di bawah tekanan juga teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah kondisi dari dengan kombinasi teknik dan visi dan disiplin bertahan, Huijsen menunjukkan paket lengkap sebagai bek modern. Tak heran juga dia banyak yang mengakui sebagai salah satu prospek paling cerah di Eropa juga teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu Real Madrid akan bertemu Real Sociedad pada tanggal 13 September 2025 jam 21:15 waktu Indonesia Barat teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah modal yang sangat berharga untuk Real Madrid tentunya teman-teman. Yaitu bek Real Madrid ya telah menunjukkan performa yang impresif Huijsen ya di timnas. Tentu untuk bisa membawa kabar baik juga untuk Los Blancos sedang mempersiapkan untuk menghadapi laga-laga yang sangat penting termasuk melawan Real Sociedad pada akhir pekan ini dan untuk kemenangan dan untuk kehadiran ya tentunya sang bek bisa jadi tambahan tenaga segar juga dan Xabi Alonso kini juga telah memiliki yaitu adalah sebuah pilihan baru yang juga bisa diandalkan ya untuk menjaga stabilitas di lini belakang. Pengalaman internasional jelas membuat Huijsen semakin matang dan percaya diri ya teman-teman, yaitu ketika kembali ke klubnya tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah meskipun usia masih 20 tahun, Huijsen sudah terlihat seperti pemain yang siap memimpin lini pertahanan fans Madrid
pun kini punya alasan lebih untuk menantikan kiprah dengan sisa musim yang sangat penuh tantangan ini. Untuk yang berikutnya kita akan membahas sedikit dalam beberapa informasi berita olahraga juga untuk hari ini, jika pembahasan ini menarik ya. Dari beberapa video cuplikan di depan ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar tersebut. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, anggaplah ini sebagai hiburan semata saja yang akan kita ulas. Beberapa informasi berita olahraga tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Barcelona dilanda masalah cedera ya. Tentunya dari Frenkie de Jong terancam absen kontra Valencia. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Dan Barcelona yang selalu ya teman-teman, yang selalu untuk menyelesaikan beberapa masalah juga tentunya, yaitu Barcelona baru menyelesaikan rangkaian pramusim secara penuh ya. Namun langkah awal ini untuk kompetensi langsung terganggu badai cedera tentunya, yang menghantam tim racikan Hansi Flick sendiri tentunya. Untuk yang berikutnya setelah sebelum Xavi ya yang dipastikan menepi karena cedera yang menikus ya, kini giliran dari Frenkie de Jong yang membuatnya kubu Blaugrana cemas juga ya tentunya. Dan gelandang asal Belanda itu ditarik keluar saat negaranya ditahan imbang 1-1 oleh Polandia pada Jumat kemarin. Dan Ronald Koeman dia telah mengungkapkan untuk De Jong sendiri dia telah merasakan sebuah ketidaknyamanan sehingga diputuskan tidak mengambil risiko bermain lebih lama. Untuk yang berikutnya itu adalah Barcelona masih bungkam soal detail cederanya. Sehari belakangan De Jong kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis. Hasil tesnya telah menunjukkan kondisinya belum sepenuhnya fit, sehingga kemungkinan besar ia bakal absen kala timnya menantang Valencia pada hari Minggu ya tentunya, 14 September 2025 ini tentunya. Meskipun sudah mengonfirmasi adanya cedera, Barcelona enggan untuk menyampaikan rincian mengenai masa pemulihan De Jong sendiri. Untuk media Spanyol melaporkan untuk dari manajemen tidak ingin memaksa gelandang andalannya itu buru-buru kembali, dan mengingat setelah pekan depan Barcelona akan melakoni duel krusial di Liga Champions menghadapi Newcastle United. Untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah kesempatan untuk Marc Casado tentunya. Dan untuk kondisi pada saat ini ya teman-teman ya, untuk kondisi yang memberi peluang bagi talenta muda Marc Casado, yaitu adalah merupakan lulusan Akademi La Masia tersebut diprediksi, yaitu mendapatkan jatah bermain lebih banyak setelah hanya turun separuh babak ketika melawan Levante. Setelah Casado, Marc Bernal yang baru pulih dari cedera juga dipersiapkan tampil, meskipun proses kembalinya direncanakan secara bertahap. Situasi tersebut tentu telah diuji besar bagi Hansi Flick dalam meramu tim, sehingga kehilangan dua motor lini tengah membuat Barcelona harus mengkombinasikan pemain senior dan darah muda agar tetap mampu bersaing di La Liga, yaitu sekaligus menghadapi tekanan di level Eropa tentunya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan ya teman-teman ya, untuk hari ini ya tentunya, yaitu adalah resmi Xabi Alonso terpilih sebagai pelatih terbaik La Liga edisi Agustus ini teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah La Liga juga telah mengumumkan Xabi Alonso sebagai pemenang penghargaan Manager of the Month untuk prediksi Agustus 2025. Untuk pengakuan ini telah menjadi momen yang sangat bersejarah bagi juru taktik asal Spanyol tersebut, terlebih karena musim 2025-2026 merupakan musim debut yang di ajang tertinggi di Liga Spanyol. Alonso mampu untuk mengawali perencanaan bersama Real Madrid dengan impresif. Dari 3 laga pertama, Los Blancos menyapu bersih sebuah kemenangan sehingga
mengantongi 9 poin maksimal. Rekor itu setara dengan torehan Athletic Bilbao. Namun Madrid lebih unggul dalam urusan produktivitas. Gol anak asuh Alonso telah mengukir selisih 5 poin atau sebanyak gol sebanyak 5, yaitu setara dengan Bilbao hanya mencatatkan tambahan 3, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah stabilitas performa Alonso ya. Dari kestabilan juga performa itu yang membuat pria asal Tolosa tersebut tentunya ia juga berhak meraih penghargaan bulanan perdana di La Liga. Pencapaian tersebut yang terasa semakin spesial karena Alonso memimpin Madrid ya tentunya tanpa persiapan pramusim yang sangat ideal, teman-teman. Dan kendati demikian dan strategi yang ia terapkan langsung memberikan hasil yang sangat signifikan dan membawa Los Blancos untuk sebagai pelatih ya teman-teman, yaitu di posisi teratas klasemen sementara tentunya. Dan untuk menunggu kiprah Alonso yang berikutnya dengan start yang sangat gemilang, dan untuk perhatian publik dan kian terfokus pada langkah Alonso pada musim perdananya bersama Real Madrid. Pertanyaan ini menarik pun muncul ya, maupun ia telah mempertahankan tren positif sekaligus membuka jalan menuju trofi juara. Jawabannya akan terungkap seiring berjalannya kompetensi pada musim ini tentunya. Dan untuk pembahasan kita yang berikutnya, pembahasan terakhir ya teman-teman, yaitu adalah ya, bukan Trent Alexander-Arnold di bek kanan yang sebenarnya diinginkan petinggi Real Madrid, teman-teman. Siapakah dia yang dia inginkan? Yaitu kisah Trent Alexander-Arnold bersama Real Madrid sudah diwarnai drama dari awal, langsung dihadapkan pada tekanan yang masif dari media-media Spanyol yang terkenal kritis. Pemain internasional Inggris itu bahkan sudah merasakan tajamnya sorotan setelah 7 pertandingan beruntun. Ia mampu menjawabnya dengan performa solid sebelum jeda internasional. Namun siapa sangka ada cerita menarik di bawah kepindahannya ke Santiago Bernabeu. Ternyata namanya bukan yang pertama muncul di daftar ya belanja Los Blancos. Berbagai faktor yang mulai dari evaluasi ulang hingga peran seorang sahabat menjadi penentu jalan takdir. Kisah ini membuktikan betapa dinamisnya dunia bursa transfer tentunya, teman-teman. Bukan pilihan utama juga. Ya, untuk jauh sebelum laga transfer menjadi kenyataan, Real Madrid sebenarnya mencari profil bek kanan yang berbeda. Rada transfer mereka pada awal tidak mengarah ke bintang Liverpool tersebut. Ya, namun laporan tersebut para petinggi klub justru lebih bersepakat pada bek andalan Chelsea yang namanya dianggap sesuai dengan kriteria dan kebutuhan tim saat itu, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.